Masih di ngaji kitab hadis Sunan Ibnu Majah, kita masuk ke hadis 3668. Tapi kita bahas sejenak hadis sebelumnya. Jadi sodakoh yang baik adalah sodakohnya orang tua kepada anak. Jadi ibnatuka mardudatan ilaika, laisa laha kasibun goiruka. Jadi punya anak perempuan menikah, dalam perjalanan rumah tangganya dia dicerai oleh suaminya. Nah, otomatis si anak perempuan ini kan balik ke orang tuanya. Nah, orang tua yang seharusnya sudah enak, bisa santai, menikmati hidup, kan gitu. Karena anak perempuannya sudah diurusi oleh suaminya, berhubung dicerai, ya orang tuanya jadi ngasih nafkah lagi kan gitu. Lah nafkah yang seperti itu adalah nafkah yang terbaik. Jadi nafkahmu kepada anak perempuanmu yang dikembalikan kepadamu, yang mana tidak ada orang yang mencarikan nafkah untuk dia ya selain kamu sebagai bapaknya. Itu suka duka punya anak perempuan itu seperti itu. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah, hadasana Muhammad bin Bisrin, an Mis'ar ahbaroni Sa'du bin Ibrahim, anil Hasan an Soksoata amil Ahnaf, jadi pamannya Ahnaf. Kola berkata dia Soksoah, dakholat masuk ala Aisyata atas Aisyah sopo imra'atun seorang wanita. Ma'aha iku bersama wanita tersebut ibnatani dua anak perempuan laha bagi wanita. Dibawa dua anak perempuan ya, kecil-kecil gitu bertamu ke Aisyah. Fa'atotha maka memberi dia Aisyah pada imro'ah salasa tamarotin 3 butir kurma. Fa'atot maka memberi siapa imro'ah kula wahidatin pada setiap satu minhuma dari keduanya tamrotan pada 1 butir kurma. Tuma sodaat kemudian membelah dia imro'ah al-baqiyah pada yang tersisa, artinya 1 butir kurma yang tersisa bainahuma antara keduanya, dan dia sendiri tidak makan. Jadi oleh Aisyah dikasih 3 kurma, 1 untuk anak satunya, 1 untuk satunya lagi, yang 1 dibelah jadi 2 dikasih ke keduanya. Tuh. Ya Aisyah itu yang ya enggak pernah jadi ibu ya, karena memang enggak punya keturunan. Dengan hal yang seperti itu ya terharu, ya takjub, ya heran kan gitu kan. Itu begitu ya seorang ibu ya kan gitu kan. Qalat berkata Aisyah, fa'ata maka datang sapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahadasathu maka bercerita di Aisyah kepada Nabi tentang kejadian itu tadi. Faqala maka bersabda siapa Nabi, ma'ajabuka, apa keherananmu? Loh, yang kamu herankan apa Aisyah? Lakot dakholat niscaya sungguh masuk dia bihi dengan kelakuannya itu sodakoh ke anak perempuan
al-jannata pada surga. Ya, memang perjuangannya orang tua untuk membesarkan anak perempuan itu jaminannya surga. Ya, ya seperti itu. Kalau ya memang jalannya masuk surga ya harus lewat seperti itu. Yang kamu herankan apa? Karena ya balasannya surga betul. Hadasana Al-Husain ibnul Hasan Al-Marwazi, hadasana Ibnul Mubarak an Harmalata ibni Imron, kola berkata Harmalah, Sami itu mendengar aku Aba Usanah pada Aba Usanah Al-Mu'arifi. Kola berkata Aba Usanah. Sami itu mendengar aku Uqbata ibna Amir pada Uqbah bin Amir. Yakulu berkata dia Uqbah. Sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakulu bersabda siapa Rasul. Man barang siapa karena yang ada. Lahu iku bagi man sopo salasu banatin, 3 anak perempuan. 3 anak perempuan. Ya anak itu ya kadang ya oleh Allah ada yang punya laki-laki perempuan, ada yang laki-laki semua, ada yang perempuan semua, anak 5 perempuan semua, anak 8 perempuan semua, ada ya seperti itu. Ya, lah barang siapa yang punya anak perempuan 3, fasobaro maka sabar dia orang alaihina atas mereka anak perempuan 3, sabar didik ya. Waat amahuna dan memberi makan dia manhuna pada 3 anak perempuan. Wasakohuna dan memberi minum dia manhuna pada anak perempuan. Wakasahuna dan memberi pakaian dia manhuna pada mereka anak perempuan. Min jidatihi dari kemampuannya, dari kekayaannya atau dari kemampuannya. Ya itu tadi karena di era jahiliyah itu anak perempuan itu betul-betul tidak berharga. Nggak menguntungkan, akhirnya banyak yang dikubur hidup-hidup. Sehingga Nabi memberikan perhatian khusus ini bagi anak-anak perempuan. Nah, orang tuanya dijanjikan seperti ini. Jadi orang tua yang punya 3 anak perempuan mau sabar, ngasih makan, ngasih minum, ngasih pakaian dari kekayaannya. Kuna maka ada mereka anak perempuan lahu bagi dia iku hijaban penghalang minan nari dari neraka yaumal kiamah di hari kiamat. Ya, di hari kiamat. Jadi anak perempuan itu jadi penghalang orang tuanya dari neraka. Maka jadi anak perempuan ya yang baik. Hadasana Al-Husain binul Hasan, dasana Ibnul Mubarak, an Fitrin an Abi Sa'din, an Ibni Abbas, kola berkata Ibnu Abbas. Kola bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mamin rajulin tak satupun dari seorang laki-laki. Tudariku yang menyusul, ya, menyusul atau menemui, ya, lahu bagi rojul sopo ibnatani 2 anak perempuan. Jadi barang siapa yang intinya punya anak 2 perempuan, anak 2 perempuan, ya. Jadi menyusul dia ya memang kalau dilihat dari kelahirannya ya duluan dia daripada anaknya. Jadi anaknya nyusul jadi tanggungannya kan gitu kan. Di tanggungannya. Payuh sinu maka berbuat baik dia rojul ilahima pada keduanya anak perempuan. Masohibatahu selagi menemani dia anak perempuan hu pada rojul. Au atau sohibahuma menemani dia rojul huma pada keduanya. Ila kecuali adkholatahu memasukkan keduanya hu pada rojul
al jannata pada surga. Jadi punya anak dua lah perempuan, apalagi 3, 4, 5 lah gitu loh. Itu. Lah terus dia berbuat baik pada dua anak itu selama dua anak itu menemani dia. Karena ya akan ada saatnya berpisah. Dua anak perempuan itu ya ada kalanya meninggal, ada kalanya dinikah oleh suaminya gitu. Ya, masohibatahu. Atau selama si rojul itu menemani keduanya, selama dia masih hidup, ya berbuat baik pada dua anaknya itu. Kecuali dua anaknya itu nanti memasukkan dia ke dalam surga. Hadasana Al-Abbas binul Walid Ad-Dimaski, hadasana Ali binu Ayasin, hadasana Said ibnu Umaroh, Ahbaroni Al-Haris binu Nu'man, kola berkata Haris. Sami itu mendengar aku Anasa bin Malikin yuhadisu, bercerita dia Anas. An Rasulillah, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kola bersabda Rasul, akrimu, memuliakanlah kalian auladakum, pada anak-anak kalian. Wa ahsinu, dan memperbaikilah kalian adabahum, pada tata krama mereka, budi pekerti mereka. Babu hakil jiwar, bab haknya tetangga. Iku hadasana Abu Bakri ibnu Abi Saibata, hadasana Sufyan ibnu Uyainah, an Amri bin Dinarin, sami'a, mendengar dia Amr, Nafi'a, pada Nafi ibnu Jubairin. Yuhbiru, mengkabari atau bercerita dia Nafi, an Abi Sureh al-Khuzai. Isinya cerita anan nabiya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda, siapa Nabi. Man, barang siapa karena yang ada di Yaman iku yu'minu, percaya di Yaman billah pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yuhsin, maka supaya berbuat baik dia, ila jarihi, kepada tetangganya. Itu. Jadi barang siapa yang pengen keimanannya sempurna, ya, itu ya supaya seperti itu. Jadi barang siapa yang memang mengaku iman pada Allah dan hari akhir, ya supaya berbuat baik kepada tetangganya. Ya bagaimanapun keadaan tetangganya itu. Karena dia melakukannya itu karena iman pada Allah dan hari akhir, bukan karena tetangganya, kan gitu kan. Jadi karena iman pada Allah dan hari akhir. Waman, dan utawi barang siapa karena yang ada di Yaman iku yu'minu, percaya dia billah pada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, fal yukrim, maka supaya memuliakan dia doifahu, pada tamunya, ya supaya memuliakan tamunya. Waman kana yu'minu billah wal yaumil akhir, fal yakul, maka supaya berkata dia khairon, pada perkataan yang baik, au atau liyaskut, ya, supaya diam dia. Kalau di riwayat lain liyasmut, supaya diam dia. Ya, ngomong yang baik, kalau tidak bisa ya diam. Hadasana Abu Bakri ibnu Abi Saibata, hadasana Yazid ibnu Harun, wa Abdatu ibnu Sulaiman, wa hadasana Muhammadu ibnu Rumkin, ahbaronal Lais ibnu Sa'din, jami'an semuanya, an Yahya bin Sa'id, an Abi Bakri bin Muhammad bin Amr bin Hasmin, an Amroh, an Aisyah, ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam iku kola bersabda, siapa Rasul. Mazala, tidak henti-henti sopo Jibrilu Jibril iku yusini wasiat
siapa Jibril ni padaku biljar terhadap tetangga. Jadi supaya aku itu berbuat baik kepada tetangga. Itu perintahnya Jibril ke aku seperti itu. Hatta sehingga donantu berprasangka aku Rasul annahu sesungguhnya Jibril iku sayuwari tuhu akan memberikan hak waris siapa Jibril pada tetangga. Sampai aku itu punya anggapan, nah, nanti tetangga itu diberi jatah hak waris oleh Jibril itu. Itu hanya anggapannya Nabi. Lah, aslinya gimana ya, tetangga ya nggak dapat ahli waris. Kecuali kalau tetangganya itu anaknya. Ya kan? Kalau nggak ada hubungan apa-apa ya nggak dapat. Atasana Ali bin Muhammadin dasana Waqi dasana Yunus bin Abi Ishaq an Mujahid an Abi Hurairah. Qala berkata dia Abi Hurairah. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mazala tidak henti-henti sapa Jibrailu malaikat Jibril iku yusini wasiat dia Jibril ni padaku biljar terhadap tetangga. Hatta donantu sehingga berprasangka aku anahu sesungguhnya Jibril iku sayuwarithu akan memberikan hak waris siapa Jibril pada tetangga. Penjelasannya sama seperti hadis sebelumnya. Babu hakid doifi utawi babnya haknya tamu. Doif itu tamu. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata dasana Sufyan ibnu Uyainah ani bani Ajlan an Sa'id bani Abi Sa'id an Abi Suraihin al-Khuzai ani Nabi dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi, man utawi barang siapa karena yang ada di Yaman iku yu'minu percaya di Yaman billah terhadap Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, fal yukrim maka supaya memuliakan dia man doifahu pada tamunya, wajah izatuhu dan utawi cawisannya tamu, ya cawisannya tamu, cawisan itu ya persediaannya tamu, ya dilayani dengan baik itu suguhannya tamu itu. Iku yaumun satu hari walailatun dan satu malam itu disuguhi kasih makan ya minum itu jaizahnya tamu seperti itu, cawisannya tamu. Wala yakilu dan tidak halal lahu bagi tamu an yaswiya jika bertempat dia tamu inda sohibihi di sisi apa temannya tamu, artinya ya tuan rumahnya, kata sehingga yukhrijahu memberatkan dia tamu pada sohib. Jadi ya tidak halal bagi tamu bertempat di rumahnya tuan rumah yang mana itu sifatnya memberatkan, ya, yo sak puenake dhewe sak karepe dhewe ya itu ndak boleh mentang-mentang dia tamu. Al-dhiyafatu utawi tamu pertamuan ya, pertamuan dhiyafah itu salah satu ayam 3 hari. Jadi disuguhi ya diperlakukan dengan baik itu 3 hari. Wama dan apa-apa anfaqo yang memberi nafkah dia tuan rumah atau sohib alaihi atas tamu ba'da salah satu ayam setelah 3 hari lah kok tuan rumahnya setelah 3 hari kok
ya masih memberi makan, memberi minum, mencukupi kebutuhannya, ya fahuwa maka utawi itu anfaqo itu nafkah iku sodakotun sodako. Jadi bukan kewajiban lagi, bukan kewajiban lagi. Ya bertamu lebih dari 3 hari boleh enggak? Ya boleh, boleh. Selama tidak memberatkan. Ya dilihat situasi kondisinya. Dilihat situasi kondisinya. Hadasana Muhammad bin Rumkin akhbarona Lais bin Sa'din an Yazid bin Abi Habib an Abil Khair an Uqbata bin Amir anahu sesungguhnya Uqbah iku kola berkata Uqbah. Kulna berkata kami li Rasulillah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inaka sesungguhnya engkau Rasul iku tab'atsuna mengutus engkau pada kami. Engkau kan mengutus kami ke suatu tempat, Rasul, ya. Pananzilu maka bertempat kami biqaumin di suatu kaum. Nah kok di situ fala yakruna maka tidak memberi suguhan. Tidak memberi suguhan mereka kaumna pada kami. Kaumnya itu wah, pelitnya minta ampun. Air-air putih itu ya ndak ada gitu. Fama maka apa taro melihat engkau Rasul fidalika di dalam demikian itu. Kalau kondisinya seperti itu gimana Rasul? Kala maka bersabda lana pada kami sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inazaltum seandainya bertempat kalian di kaumin di suatu kaum. Ini seandainya lah. Jadi kalian bertempat di suatu kaum. Pak Amaru maka perintah mereka lakum untuk kalian sebagai suguhan ya. Bima dengan apa-apa yang bagi yang pantas opoma lidoipi untuk tamu ya fakbalu maka menerimalah kalian. Kalau kaum itu nyuruh orang-orang itu nyugui kalian dengan suguhan yang pantas untuk tamu ya silahkan diterima. Ya, silahkan diterima. Ya kemampuannya ya beda-beda. Mungkin ini kaumnya kaya, kaumnya agak kaya, kaumnya du'afa itu ya beda lah. Wa ilam yaf'alu dan seandainya tidak mengerjakan mereka. Ya, fahudu maka mengambillah kalian minhum dari mereka hakob doif pada haknya tamu. Ya ambil sendiri gitu. Aladi yang bagi pantes opo aladi lahum bagi mereka ya kamu ambil sendiri sebagai haknya tamu yang pantes untuk mereka itu. Hadasana Ali bin Muhammadin dasana Waqi dasana Sufyan an Mansur anis Sa'bi anil Mikdam Abi Karimah kola berkata Mikdam kola bersabda sopo Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lailatul Dhaifi malamnya tamu iku wajibatun wajib. Jadi malamnya tamu itu artinya menyuruh menginap pada tamu itu hukumnya wajib. Kalau sudah malam terus kok kayaknya perjalanannya masih jauh kok keadaan kok sekiranya rawan banyak begal apalagi kan gitu kan. Yes, bermalam sini aja Pak gitu. Nah, itu wajib. Fa'in asbaha maka seandainya pagi-pagian siapa tamu bifinaihi di halamannya apa tuan rumah bahwa maka utawi pagi-pagian yang di halaman rumah tidak disuruh masuk
iku dainun utang. Ya, dainun utang. Alaihi atas tuan rumah. Ya, alaihi atas rumah. Lah kok sampai pagi kok ternyata nggak disuruh menginap, tamunya ya di pelataran rumah, nggak disuruh masuk. Nah itu berarti hutang bagi tuan rumah. Artinya ya dosa. Ya, jadi kalau sampai pagi tamunya itu di luar, ya di luar nggak disuruh masuk sama tuan rumahnya, ya berarti itu utang yang harus ditanggung oleh tuan rumah. Ya, ya dosa kan ngono ae. Fa insa'a maka seandainya menghendaki siapa tamu, ya iktado nagih hutang siapa tamu. Kalau dia menghendaki ya silahkan ditagih hutang. Wa insa'a dan seandainya menghendaki dia tamu taroka meninggalkan dia tamu. Itu hukumnya seperti hutang. Ya tinggal tamunya nanti. Nagih atau memaafkan gitu. Umpama dia nagih, istilahnya kenapa saya bertamu di rumah engkau perlakukan seperti ini, kan? Kalau nagih terus tuan rumahnya juga ruwet, ya siku gajinya dosa. Ya. Jadi umpama tamunya kok ya, yes memaafkan, yes jarno, ya, biarkan aja, mungkin ya ora paham agama, nggak ngerti agama. Oke, kita lanjutkan. Babu hakil yatim, bab haknya anak yatim. Jadi anak yatim ini anak yang ditinggal mati bapaknya pada saat belum balik. Itu ada kalanya ya miskin, ada kalanya kaya. Kaya karena dapat warisan banyak dari bapaknya. Yang dibahas di Quran itu kan anak yatim kaya. Ya, anak yatim kaya. Kalau anak yatim miskin, ya nggak begitu dibahas. Kan nggak begitu dibahas. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah hadasana Yahya bin Said Al-Qattan Ani bani Ajlan an Said bin Abi Said an Abi Hurairah. Kala berkata dia Abi Hurairah. Kala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa ya. Allahumma ya Allah ukharriju. Ya, ukharriju. Jadi merasa dosa saya. Ya, merasa dosa saya. Merasa dosa kalau sampai menyia-nyiakan haknya. Nah, hakon do'ifa ini haknya dua jenis orang do'if, orang lemah. Jadi dua jenis orang lemah, yaitu al-yatim, anak yatim, wal mar'ati dan wanita. Jadi ya Allah saya merasa dosa apabila menyia-nyiakan haknya dua jenis manusia lemah ini, yaitu anak yatim dan wanita. Kalau wanita ya sampai tua itu lemah. Ya, hukumnya do'ifaini. Hadasana Ali bin Muhammadin, dasana Yahya bin Adam, dasana Ibnul Mubarak. An Said bin Abi Ayyub, an Yahya bin Abi Sulaiman, an Zaid bin Abi Atab, an Abi Hurairah, anin Nabi dari Nabi
Sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Nabi. Khairu baitin lebih baiknya rumah fil muslimin di kalangan orang-orang Islam iku baitun rumah fihi yang iku di dalam rumah tersebut yatimun ada anak yatimnya jadi utawi anak yatim yuhsanu yang diperbuat baik ilaihi pada anak yatim tersebut ya. Jadi sebaik-baiknya rumah di kalangan orang Islam adalah rumah yang ada anak yatimnya dan diperlakukan secara baik. Wasaru baitin dan utawi sejelek-jeleknya rumah fil muslimin di kalangan orang Islam iku baitun rumah fihi yang iku di dalam rumah yatimun utawi anak yatim yusau yang diperlakukan buruk ilahi pada anak yatim. Hadasana Hisam bin Amr dasana Hamad ibnu Abdurrahman al-Kalbi. Hadasana Ismail bin Ibrahim al-Ansori an Atta ibni Abi Robah an Abdillah bin Abbas qala berkata ibni Abbas. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa Allah yang menanggung dia man salah satan pada tiga bayani tiga minal aitam dari anak-anak yatim ya, anak yatim itu kadang ya keluarganya ya saudara sepupunya atau mungkin ya keponakannya kan gitu kan, jadi tidak harus mungut dari panti asuhan ya enggak. Jadi anak yatim itu ya kadangkala ya keluarganya, kadangkala tetangganya. Itu pokoknya ya ditinggal mati bapaknya, nah dia belum balik. Iku karena ada siapa man, iku kaman seperti orang koma yang berdiri di Yaman lailahu pada malamnya. Itu pahalanya seperti orang yang kalau malam sholat terus, ibadah terus. Nah, padahal ya tidur. Tapi berhubung nanggung anak yatim, dikasih pahala seperti itu. Wasoma dan puasa di Yaman naharohu pada siang nyaman. Tuh, seperti pahalanya orang yang siang puasa, malam ibadah. Wagoda dan pagi-pagian di Yaman, waroha dan sore-sorean di Yaman, sahiron. Sahiron artinya menghunus. Saifahu pada pedangnya man fisabilillah. Itu. Jadi malam ibadah, siang puasa dan berjuang dengan menghunus pedangnya di jalan Allah. Tuh. Padahal yang ngeramut anak yatim ya di rumah tidur makan kan gitu. Ya memang luar biasa pahalanya nanggung anak yatim. Wa kuntu dan ada aku Nabi ana ya aku wahwa dan utawi dia iku fil jannah di surga. Saya ulang wa kuntu dan ada aku ana ya aku wahwa dan dia dan utawi dia fil jannati di surga akhawaini iku menjadi dua saudara. Jadi dua saudara. Ya. Kahata ini seperti ini dua ukhtani dua saudara. Wa al soko dan menempelkan siapa Nabi isba'ahi pada dua jarinya asbabata yang telunjuk wal wusta dan yang tengah. Seperti ini jari ini ya bersaudara ini. Nah ini Nabi menempelkan jari telunjuk dan jari tengah. Gini. Oh ini aku dan dia itu seperti ini. Jadi saudara di surga. Babu imatotil adha utawi babnya menyingkirkan kotoran atau sesuatu yang membahayakan anitorik dari jalan, entah paku atau apa, yes,
pecahan kaca mungkin, atau kulit semangka, kulit pisang. Kalau di jalan raya ya mungkin ada oli tumpah, nah itu disingkirkan. Iku hadasana Abu Bakri bin Abi Saibah wa Ali bin Muhammad qala berkata keduanya. Sana waki an Aban bani Som'ah an Abi Al-Wazi Ar-Rosibi an Abi Barzata Al-Aslami qala berkata Abi Barzah. Kuntu ada aku, kultu berkata aku, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Dulani menunjukkanlah engkau ni padaku ala amalin atas suatu amalan antafi'u yang bisa mengambil manfaat aku bihi terhadap amalan tersebut. Qala bersabda Rasul i'zil, ya menjauhkanlah kamu, menguzlahkanlah kamu, artinya ya menjauhkanlah kamu al-adza pada kotoran atau sesuatu yang membahayakan antorikil muslimin dari jalannya orang-orang Islam. Jalan yang biasa dilewati orang Islam itu kalau ada yang membahayakan ya silahkan disingkirkan. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Abdullah bin Numairin, anil A'masi, an Abi Soleh, an Abi Hurairah, ani Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda siapa Nabi? Karena ada alat toriki di jalan opo gusnu sajarotin. Gusnu sajarotin itu cabangnya pohon pangewit. Yukdi yang menyakiti apa cabangnya pohon anasa pada manusia. Fa'ama toha maka menyingkirkan ha pada gusnu sajarotin sopo rojulun seorang laki-laki. Faudkhila maka dimasukkan dia rojul al janata pada surga. Karena itu memang bagian dari keimanan, bagian dari keimanan. Hadasana Abu Bakri bin Abi Saibata, hadasana Yazid bin Harun, akhbarona Hisam bin Hasan an Wasil maula Abi Uyainah. An Yahya bin Ukailin, an Yahya bin Ya'mar atau Ya'mur bisa. An Abi Dzar anin Nabi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala bersabda siapa Nabi. Uridot didatangkan alaya atasku sopo ummati umatku bi'akmaliha dengan berbagai pengamalannya umat. Hasaniha baiknya amalan, wasayyiha dan jeleknya amalan. Jadi didatangkan padaku, ditampakkan padaku ya umatku beserta amalannya, entah amalan yang baik maupun yang buruk. Faro'a itu maka melihat aku fi mahasini akmaliha di dalam baik-baiknya berbagai amalannya umat al-adza kotoran atau sesuatu yang membahayakan. Yunaha yang dijauhkan apa adza anitorik dari jalan. Nah, termasuk amalan baik umatku itu yaitu ada kotoran yang disingkirkan dari jalan biar tidak membahayakan. Waro'a itu dan melihat aku fisayyi akma liha di dalam jeleknya amalan-amalan umatku ya. An-nukhomata, nukhomah itu meludah, riak ya, meludah fil masjidi di dalam masjid la tudfanu yang tidak dikubur ya, harusnya kan meludah lah terus itu ditutup pasir kan gitu kan, itu termasuk amal buruk, meludah di masjid terus tidak dibersihkan itu termasuk amal buruk.